Dua kelompok warga dari Kelurahan Wetabua dan Kampung Baru Kelurahan Nusa Kenari terlibat bentrok di Simpang Putra Liau, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Rumah-rumah warga turut mengalami kerusakan akibat terkena lemparan batu. Ketegangan ini merupakan lanjutan dari bentrokan yang terjadi pada Sabtu dini hari yang memicu aksi balasan dari kelompok pemuda Kampung Baru keesokan harinya. 7 warga dilaporkan terluka, beberapa diantaranya tertusuk anak panah dan terkena lemparan batu. Puluhan polisi bersenjata lengkap berjaga di lokasi kejadian untuk menghalau massa agar bentrokan tak terus berlanjut. Pemicu sementara masih didalami oleh penyidik. Kemarin masih diperiksa sekitar 7 saksi untuk mencari bukti dan alat bukti. Jadi nanti perkembangan akan disampaikan apabila perkara ini sudah terang benderang. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi turut mengupayakan mediasi antar kedua belah pihak. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Efron Suna untuk CSI RTV. Warga Depok digegerkan dengan penemuan mayat wanita muda tanpa identitas di bawah Tower Sutet. Sementara itu, percobaan perampokan di sebuah minimarket di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara berhasil digagalkan. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Xiawu. Wawan tak dapat lagi berkutik setelah tertangkap warga yang berada di dalam minimarket di Jalan Lintas Sumatera, Desa Binjai Baru, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Ia diringkus lantaran sebelumnya berupaya merampok dengan menyemprotkan air cabai ke kasir minimarket dan membawa kabur uang senilai 12 juta rupiah dari meja kasir. Jeritan korban yang meminta pertolongan akhirnya menarik perhatian warga. Dengan modus menyemprotkan air cabai ke karyawan, kemudian mengaku sebagai sales dan mengambil berangkas. Pelaku yang sempat mengalami penganiayaan kini dibawa menuju ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Meski begitu, kasusnya masih tetap berlanjut dan diproses di Polsek Labuhan Ruku. Dari Batubara, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 2 rumah di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat hangus terbakar. Selain 2 rumah, api juga menghanguskan sejumlah hewan ternak yang berada di sekitar lokasi. Kobaran api melalap 2 rumah warga di Dusun Kapung Lamu, Desa Gatungan, Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Pemilik rumah dibantu warga berusaha menyelamatkan barang yang ada di dalam rumah. Sementara warga lainnya berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya untuk menghindari api semakin meluas. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Api akhirnya baru bisa dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Polewali Mandar dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran dipicu akibat korsleting listrik saat salah satu pemilik rumah mengisi daya telepon genggam. Selain menghanguskan 2 rumah, api juga membakar 8 ekor kambing ternak milik korban. Penyampaian warga juga demikian bahwa salah satu pemilik rumah melakukan ngecas HP, sehingga kami hanya bisa menduga dulu untuk sementara adanya korsleting pada listrik. Terus selain rumah apa ya lagi yang ada ternak? Oh ya, kami tiba di lokasi melihat adanya ternak jenis kambing, itu ada terpanggang 8.
Usai api padam, petugas pemadam kebakaran kemudian melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api pada bangunan yang terbakar. Dari Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI, RTV. Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan warga di bawah Menara Sutet di Jalan Kabel, Depok, Jawa Barat. Mayat ditemukan tergeletak dan bersimbah darah. Warga Jalan Kabel Beji Depok digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di bawah Menara Sutet. Mayat yang tak dikenali warga ini ditemukan bersimbah darah. Pihak kepolisian pun langsung mengamankan lokasi. Indri, salah satu warga, mengatakan saat ia tiba di lokasi, kondisi jasad sudah dikelilingi warga yang berkerumun. Banyak orang, udah mulai rame. Terus tadi pas Ibu lihat posisi gimana Bu itu mayat itu? Tengkurap ya Teh? Tengkurap. Tengkurap terus kepalanya kesinian ya, belok gini loh, tangannya begini. Pihak kepolisian hanya menemukan ponsel yang tergeletak tak jauh dari korban. Jenazah pun langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, RTV. Seorang pria mengamuk dan berkali-kali membacok seseorang yang diduga merupakan selingkuhan istrinya di Prepedan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Korban sebelumnya dipancing menggunakan HP istrinya untuk datang ke lokasi dan dihabisi. Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama. Suami cemburu, selingkuhan istri dibunuh. Seorang pria tergeletak bersimbah darah di Jalan Asmat Kelana, Prepedan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Mengerikan, tak mampu lagi ia bergerak. Luka menganga dan kucuran darah sudah terlalu banyak ia derita. Sini nih. Pelakunya masih berkeliaran di sekitar lokasi kejadian. Dua golok besar masih terlihat berada di tangannya. Udah les HTTPS aja nih, udah bawa SG2 nih. Tak ada satupun warga yang berani untuk mendekat. Lantaran selain dua bilah golok itu, pelaku ternyata juga sesekali mengeluarkan senjata api. Pelaku baru bisa diamankan setelah anggota polisi dari Polsek Kalideres datang ke lokasi. Korban diketahui bernama Feriani, usianya 38 tahun. Ia merupakan warga Jalan Asmat Kelana yang ternyata masih satu lokasi dengan rumah pelaku. Korban menderita banyak luka bacokan di tubuhnya, terutama di bagian tangan, telapak kaki, dan juga kepala. Tak heran jika nyawanya tak dapat lagi terselamatkan, bahkan sebelum ia mendapatkan perawatan di klinik. Ada di dahi, kemudian seputaran leher, lalu di tangan kanan, di sendi sebelah kanan, kemudian jari telunjuk putus, dan paha juga luka sobek. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi menahan pelaku yang bernama Sopyan Fakih. Barang bukti berupa dua bilah golok turut diamankan, beserta satu senapan angin yang malam itu ia gunakan untuk menghabisi korban.
Dari hasil interogasi, pelaku terbakar api cemburu setelah mengetahui istrinya yang ia cintai ternyata bermain hati dengan korban. Ia pun mencoba memancing korban untuk datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan handphone milik istrinya. Sudah janjian menggunakan WA istrinya, dipancing, dan memang si korban hadir untuk mengklarifikasi hubungan mereka. Namun karena emosi, pelaku kemudian mengejar korban hingga tersungkur, lalu jatuh dan membabi buta menggunakan sebilah golok. Tak sempat untuk mengklarifikasi hubungannya dengan istri pelaku, korban langsung dibacok bertubi-tubi. Tim CSI pun datang ke lokasi untuk mencoba mendalami kasus ini. Sopian Fakih memang kejam. Isu perselingkuhan yang hingga kini belum terbukti membutakan mata dan hatinya. Namun kini pil pahit harus ia telan lantaran hukuman penjara selama 20 tahun telah menantinya. Sopian Fakih diketahui telah hidup berumah tangga selama belasan tahun dengan SB, istrinya. Dari keduanya lahir 3 orang anak. Namun selama beberapa bulan terakhir, pelaku mencium gelagat mencurigakan dari istrinya itu. Lantas ia pun cemburu lantaran istri yang telah ia nikahi selama belasan tahun itu diduga telah bermain mata dengan pria lain yang bisa dikatakan merupakan tetangganya sendiri. Tim liputan CSI mencoba mendalami apa yang melatar belakangi kasus mengerikan ini. Benarkah istri pelaku selingkuh dengan korban? Dan apa pula alasannya? Kami bertemu dengan seorang warga. Darinya, kami pun mendapatkan informasi tentang isu ini. Memang si istrinya kan pengangguran tuh suaminya. Pengangguran, terus minta cerai terus. Terus kata suaminya, mana ada mau ke lu, katanya gitu. Kalau ada, coba bawa ke sini calon laki lu. Jadi diparanin sama istrinya di sini, rumahnya belakang. Diparanin, ketemu di sini, cekcok di sini. Lari ke yang ada mobil itu. Nah, kejadian di situ. Tentu apapun alasannya, membunuh orang lain tidaklah dapat dibenarkan. Meski begitu, perselingkuhan yang dilakukan oleh istri pelaku juga tak semestinya terjadi. Terlebih jika ternyata ada faktor lain yang ada di balik aksi main hati ini. Si Pian mah kerjanya rajin, selain kerja tetap dia masih ada kerja sampingan. Gajinya juga bisa 2 kali dia mah. Karena dengar-dengar istrinya suka ngutang sama siapapun. Suka hobi main judi online. Istrinya, jadi kurang mulu. Berapapun gaji si Pian kurang mulu, alasan bayar utang buat anak. Padahal anaknya kan kadang makan di warung juga di sini, minum jajan di sini. Di saat si Pian kerja, istrinya suka keluar sendiri, anak ditinggal. Dan keluarga istrinya pun mengakui kalau si ini hobi judol itu, mengakui, tahu. Lani, yang ngetes bukan Lani, ceweknya Lani. Diadu domba tuh. Namanya Lani nggak bersalah, nggak ngelakuin, nggak datang. Ternyata bukti ada videonya waktu itu. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, kembali lagi bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada hari ini ada pelanggaran lalu lintas apa ya yang sudah terekam? Mari sahabat kita saksikan bersama videonya.
Wah, sahabat RTV, kita lihat ya, ini banyak sekali para pengendara motor yang masuk ke jalur busway. Menurut berita yang saya terima, ini ternyata ada petugas kepolisian yang sedang berjaga di depan sehingga mereka auto putar balik karena takut ditilang. Nah, tapi putar baliknya karena sudah ada bus, akhirnya mereka nih bercoba untuk menerobos ini nih jalur ataupun pembatas ini ya sahabat ya. Bisa kita lihat ya, makin susah tuh kan sampai harus ngangkat-ngangkat motornya coba. Ya kan yang ada tuh malah susah sendiri nih kalau kayak gini. Ya sahabat RTV, semua pengendara ini pasti maunya cepat sampai ke tujuan, apalagi saat jam berangkat ataupun pulang perkantoran. Ya begitupun dengan penumpang dari bus Transjakarta yang ada di dalam bus ini nih sahabat, yang mereka juga ingin cepat sampai ke tujuan. Kalau terhalang seperti ini nih, penumpang bus yang sudah bangun lebih awal untuk naik transportasi publik malah jadi rugi waktu. Begitupun dengan para pengendara motor ini kan, mungkin kalau lewat jalur utama mereka sudah bisa nih sampai ke tujuan. Tapi ya karena harus terobos celah jalan untuk memutar balik, jadi memakan waktu yang lebih lama. Ya semuanya kalah oleh ego individu karena keinginan untuk mencari jalan pintas malah justru mengabaikan hak sesama pengguna jalan. Padahal dengan kendaraan pribadi masuk ke busway jelas banyak kerugian ya sahabat. Selain itu tindakan menerobos celah seperti yang ada di video ini nih akan membahayakan para pengendara motor ini sendiri dan juga kendaraan ataupun bus dari arah berlawanan. Pelanggaran kendaraan masuk ke jalur bus Transjakarta dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 287 dengan pidana 2 bulan penjara ataupun denda Rp500.000. Sahabat, marilah kita gunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Apabila sahabat mau naik ke jalur Transjakarta, ya gunakanlah bus Transjakarta. Ayo saling toleransi sesama pengguna jalan agar perjalanan terasa aman dan juga nyaman. Nekat menerobos palang pintu perlintasan, sebuah truk di Jember, Jawa Timur tersambar kereta api. Akibatnya sopir truk tewas terpental dari kendaraannya, sementara kernet truk mengalami luka parah. Beginilah kondisi kernet truk yang mengalami luka parah usai dam truk yang ditumpanginya tertabrak kereta api di pintu perlintasan sebidang Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Selain itu, supir truk tewas setelah terpental beberapa meter dari kendaraannya. Sementara kondisi truk terguling dan rusak parah. Sebelumnya peristiwa bermula saat kereta api Logawa melaju dari arah Banyuwangi menuju Yogyakarta. Sedangkan truk tanpa muatan itu datang dari arah barat dan hendak menyeberang ke arah kota. Naas, meski palang pintu perlintasan telah ditutup, namun sopir truk nekat menerobos hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Petugas Satlantas Polres Jember yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Kereta dari Logawa ini menuju ke Jogja, dan ketika perlintasan sudah ditutup oleh penjaganya, truk yang dikemudikan saudara Irfan memaksa untuk menerobos perlintasan yang sudah ditutup oleh petugas perlintasan. Kasus kecelakaan ini kini telah ditangani oleh Satlantas Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Felicia Wu, terima kasih dan sampai jumpa.